Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita terus senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita jemaah. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus senantiasa memberikan wasiat yang terbaik kepada para sahabatnya dan kepada kita jemaah. Itu di antara kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Maka untuk membalas kebaikan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita diajarkan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, kemudian kita beradab dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjauhkan diri kita dari semua yang diharamkan dan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah. Dan ini di antara bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beribadah kepada Allah karena itu yang dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan bahwasanya nanti kita akan diharapkan bisa masuk ke telaga Al-Kautsar. Kita bisa diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala, yaitu dengan terus melakukan amal soleh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikhlaskan hal tersebut, dan itu yang diharapkan dan dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka duduk pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini di antara cara kita mensyukuri nikmat Allah dan juga cara kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau akan bangga dengan kita yang soleh, yang soleha ketika dikumpulkan oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian diumumkan bahwa kita adalah ahli surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berbahagia dengan hal tersebut. Maka lihat ketika ada orang-orang yang celaka, beliau pun mengatakan ummati, 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 ya Allah umatku, ya Allah umatku, ya Allah. Jangan biarkan mereka dicampakkan ya Allah, biarkanlah mereka masuk ke dalam telakaku ya Allah. Tapi Allahu Jalla Jalaluhu atau dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang kita akan terhambat bisa masuk ke dalam telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita menentang Nabi, karena kita menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, anta la tadri ma hadithu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau enggak tahu setelah engkau meninggal dunia apa yang mereka lakukan. Mereka tidak mau mengerjakan sunnahmu, mereka tidak mau taat kepada Allah tabaraka wa taala, maka ia akan dihinakan. Maka dengan duduk belajar di majlis taklim, mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi, mempelajari apa yang harus wajib ditunaikan untuk Allah tabaraka wa taala dari amalan soleh, yaitu dengan ikhlas, tidak menyekutukan Allah Rabbul Alamin, adalah jalan untuk bersyukur
dan tata cara kita untuk membalas kebaikan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan sore hari yang berbarakah ini, jemaah, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita, yaitu membahas kitab yaitu Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullah taala, Kitabul Adab atau kumpulan adab Islami dan etika seorang muslim yaitu muslimah yang hendaknya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita sudah sampai ke bab yang ke-14, yaitu adab-adab menjenguk orang sakit. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya menjenguk orang sakit itu pahalanya sangat besar. Di antaranya adalah ketika kita duduk bersama orang sakit tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lagi berada di taman dari taman-taman surga, dan dia berada dalam kebaikan dan rahmat Allah tabaraka wa taala. Begitu juga ketika menjenguk orang sakit itu tidak dipandang dia anak kecil ataupun dia dewasa, maka silakan. Karena ternyata manfaat yang akan kita berikan kepada orang sakit itu bukan kepada dia saja, tetapi kepada keluarganya, supaya keluarganya lebih bersabar. Maka lihat betapa banyak ketika kita menjenguk ada anak yang sakit, kemudian kita bertemu dengan orang tuanya, kita tunjukkan bagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tambah semangat. Kemudian di sana ada doa kebaikan yang kita ucapkan, la ba'sa tuhurin insyaallah, tidak mengapa, semoga disucikan oleh Allah tabaraka wa taala, ini akan bagus, ini akan menghapus dosa. Kemudian kita ucapkan bahwasanya orang yang ditimpa musibah oleh Allah tabaraka wa taala, sejatinya mereka adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Maka dengan ucapan kita ini kepada orang sakit akan membuat dia tambah semangat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu, sesungguhnya Allah kalau menguji, kalau senang kepada seorang hamba, kalau cinta kepada hambanya, maka Allah akan mengujinya. Akhirnya mereka akan semakin berbahagia, mereka semakin bersabar dan yang lainnya. Ini keutamaannya. Kemudian di antaranya juga boleh seorang laki-laki mengunjungi perempuan, seorang perempuan mengunjungi laki-laki yang bukan mahramnya, boleh, silakan. Yang bukan mahramnya boleh, selama tidak terjadi sesuatu yang diharamkan. Pertama ada fitnah di sana, kemudian ada ikhtilat, bercampur baur, kemudian berdua-duaan misalnya, kemudian tampaknya aurat di sana. Maka ketika itu tidak ada, maka hukum asalnya menjenguk orang sakit itu adalah dianjurkan. Begitu juga mengunjungi orang sakit yang sedang pingsan, maka silakan antum boleh kunjungin mereka walaupun mereka nggak tahu antum datang. Karena sejatinya yang kita harapkan ini adalah keutamaan dari Allah, bukan orang yang sakit. Oh, si fulan ini datang jenguk saya. Oh, si fulan ini. Akhirnya kita ke sana cuman cari nama saja, cari apa? Yang penting kelihatan sama orang yang sakit misalnya, sehingga nanti orang sakit ini tambah seneng sama kita. Lah, walaupun dia misalnya pingsan, dia berada di ICU misalnya, kita nggak bisa masuk ke sana, tapi kita datang, setidak-tidaknya kita ketemu dengan keluarganya, bisa mendoakan dia dan yang lainnya. Nah, kemudian masuk ke adab yang kelima, di antara adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk orang sakit, yang kelima adalah dibolehkan atau disyariatkan menjenguk orang musyrik yang sakit. Ini boleh. Ada orang di luar dari agama Islam, maka tunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk saling memperhatikan, untuk saling rahmat, karena agama Islam itu adalah rahmat. Karena agama Islam itu adalah agama kebaikan. Walaupun dia bukan orang Islam, ada tetangga kita akrab dengan kita, datangin ke sana. Mungkin dengan kita datang dia sadar, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Dan ini pernah terjadi dan pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antaranya yang disebutkan oleh mu'alif, sebagian ulama memakruhkan mengunjungi orang kafir karena dia di dalamnya terkandung pemuliaan. Sebagian ulama lainnya membolehkan menjenguknya jika diharapkan masuk Islam. Maka pendapat yang kedua itu adalah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Dalilnya mana? Maka disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan bahwasannya seorang budak milik orang Yahudi pernah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita sakit.
Dia kadang-kadang membantu Nabi karena akhlaknya Nabi SAW luar biasa. Bahkan kita sebutkan bagaimana Nabi SAW cerita tersebut, ada orang tua Yahudi yang dia sering duduk di pasar, yang buta orangnya. Kemudian Nabi SAW beradab mulia, bahkan memberikan makan kepada orang Yahudi tersebut, dan dia masih mencela Nabi SAW. Nabi SAW tidak peduli dengan hal tersebut. Diperhatikan dia. Kemudian setelah beliau Nabi SAW meninggal dunia, maka Abu Bakar pun bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kebiasaan apa yang sering dikerjakan oleh Nabi SAW? Maka Aisyah mengatakan, Nabi biasanya sering ke pasar, memberikan ada orang tua Yahudi yang dia berada di pojok dekat pasar tersebut, dikasihkan makan oleh Nabi SAW. Akhirnya dia datang, kemudian menyapa laki-laki yang buta tersebut, kemudian memberikan dia makan. Maka laki-laki buta itu mengatakan, siapa engkau? Engkau bukan laki-laki yang biasa memberikan aku makan. Maka Abu Bakar mengatakan, kenapa? Karena laki-laki yang memberikan aku makan itu, dia sangat lemah lembut kepada aku, dan dia tidak kasar seperti engkau. Kemudian dia pun menyebutkan bagaimana Nabi SAW adalah tukang sihir. Kemudian dia mempecah belah umat. Akhirnya Abu Bakar pun menceritakan bahwasanya yang sering memberikan dia makan, yang sering menyuapi dia dengan tangannya adalah Nabi SAW. Sehingga apa yang terjadi, laki-laki buta itu pun menangis. Kemudian dia bersyahadat mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Ini ada. Kita tunjukkan kepada mereka. Bahkan Nabi SAW pernah pula ketika ada anak dari orang Yahudi yang sakit. Kemudian beliau ke sana, jemaah, dijenguk dia. Dia ke sana dijenguk dia. Kemudian apa kata bapaknya? Ya bunayya ati Aba Qasim. Wahai anakku, ikuti Aba Qasim sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW. Kemudian anaknya pun bersyahadat masuk Islam, sedangkan bapaknya masih Yahudi, keluarganya masih Yahudi. Karena mereka lihat adabnya Nabi SAW, mudah-mudahan hal tersebut akan menyelamatkan dia. Kemudian dia bersyahadat, kemudian anak tersebut pun meninggal dunia. Dan begitu juga dengan yang di sini yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan ada seorang budak yang biasa membantu Nabi SAW. Dia sakit, maka beliau pun SAW menjenguk budak tersebut. Kemudian beliau berkata, masuklah engkau ke dalam Islam. Maka ia pun masuk ke dalam Islam. Ini kita tunjukkan bahwasanya dalam agama Islam itu mengajarkan adab yang terbaik. Adab yang bukan menghina orang lain. Bahkan di luar dari agama Islam kita tidak boleh menghina dia, jemaah. Apalagi sesembahannya, enggak boleh dihina. Karena kenapa? Kalau mereka yang kita hina sesembahannya, dia enggak paham dengan hal tersebut, fayasubbullah bighairil ilmi, maka dia akan mencela Allah tanpa ada ilmu. Tanpa ada ilmu dan seterusnya. Nah, kemudian diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib, dari ayahnya ia berkata ketika kematian menghadiri Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya Abu Talib. Kemudian beliau mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhaju bika indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, kalimat yang mana aku akan bersaksi di depan Allah tabaraka wa taala. Cuman di sana ternyata ada sahabat akrabnya, ada Abu Jahal di sana, ada Abu Lahab di sana, lagi berada di dekat Abu Talib. Kemudian dia mengatakan, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, apakah engkau akan mengkhianati atau akan berpindah dari Tuhan leluhurmu dan yang lainnya? Akhirnya Abu Talib pun tidak bersyahadat kepada Allah tabaraka wa taala, tidak masuk agama Islam. Dan di sini juga disebutkan di antara faedahnya itu ternyata teman itu sangat mempengaruhi. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dinu al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu kadang-kadang tergantung dari agama saudaranya. Falyanzur ila man yukhalilu, maka hendaknya dia lihat sama siapa dia berteman. Sama seperti anak-anak kita, jemaah. Maka lihat kalau anak-anak kita itu enggak kita jaga, dia pergi sekolah umum misalnya, enggak diajarkan pendidikan agama, pulang-pulang bahasanya sudah ngeri,
kemudian macam-macam gayanya, sudah mulai membantah, melawan, karena dia ngelihat teman-temannya yang sebaya dengan dia itu seperti itu perlakuannya, seperti itu yang dia lakukan. Maka harus dijaga temannya, siapa dia, teman dengan siapa, kemudian yang lainnya dan seterusnya. Itu di antara cara kita menjaga anak kita dan menjaga diri kita untuk mencari teman yang terbaik. Maka kembali kepada pembahasan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka di antara adab seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjenguk orang musyrik yang lagi sakit. Mudah-mudahan dengan kita menjenguk dia mendapatkan hidayah, kemudian dia paham bahwasanya agama Islam itu adalah agama kasih sayang dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, maka ketika ada orang menjenguk orang sakit, hendaknya dia memperhatikan waktu-waktu menjenguk orang sakit. Ini kalau jenguk orang sakit nih, lihat dulu waktunya jemaah. Jangan sembarangan waktunya, tengah malam dia datang misalnya kan. Orang lagi istirahat, dia datang ribut-ribut misalnya, dan yang lainnya. Maka di sini beliau mengatakan tidak ada nas dari Al-Ma'sum sallallahu alaihi wasallam menjelaskan waktu-waktu tertentu untuk menjenguk orang yang sakit, menziarahinya. Maka selama perkara seperti itu dibolehkan menziarahi orang sakit kapanpun, baik malam atau siang, ini hukum asalnya adalah boleh, tidak ada hal yang memberatkan mereka. Karena di antara hikmah menjenguk orang sakit adalah meringankan penderitaan orang yang sakit tersebut dan menenangkan jiwanya. Dan waktu ziarah itu bermacam-macam, tergantung perbedaan zaman dan tempat. Terkadang berziarah di malam hari adalah waktu yang dipersilahkan, akan tapi di zaman yang lain terkadang dimakruhkan. Maka maksudnya di sini hukum asalnya menjenguk orang sakit itu boleh kapanpun, cuman harus diperhatikan karena ada adab-adabnya. Karena orang ini kalau dijenguk pada malam hari ini tidak berkenan, maka nggak usah dijenguk malam hari. Maka jangan maksakan kita mengatakan diri, kan Nabi tidak ada melarang hal tersebut. Iya, tapi orang yang sakit itu terganggu. Yang seharusnya kita datang untuk menjenguk orang sakit itu adalah ditasliyah, untuk memberikan semangat, memberikan dia kebahagiaan, untuk mengurangi penderitaannya. Tapi gara-gara kita datang akan membuat dia tambah parah misalnya, maka di stop dulu, dilihat kondisi-kondisinya. Kemudian disebutkan Al-Marwazi, beliau berkata, aku bersama Abu Abdillah pernah menjenguk orang sakit pada malam hari di bulan Ramadan. Kemudian ia berkata kepadaku, ini di bulan Ramadan, menjenguk orang sakit dilakukan pada malam hari. Demikian pula di waktu setelah zuhur. Menurut kebiasaan orang-orang tidur siang dan mereka diam untuk beristirahat. Al-Atsram mengatakan, dikatakan kepada Abu Abdillah, seorang menderita sakit ketika itu matahari sedang naik di musim panas. Maka ia pun berkata, ini bukan waktu untuk menjenguk, lihat kondisi dulu. Walaupun hukum asalnya boleh, tidak ada waktu yang dilarang, tapi harus dilihat kondisi-kondisi. Ya, kalau setelah selesai siang misalnya orang istirahat, ya nggak usah, karena akan terganggu istirahat orang yang sakit tersebut. Maka datang waktu sore, walaupun sebentar nggak jadi masalah jemaah, walaupun sebentar nggak jadi masalah, karena kita menunaikan kewajiban yang harus ditunaikan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka zaman pun perlu diperhatikan ketika hendak menjenguk orang sakit. Walaupun menjenguk yang telah dikenal oleh penduduk negeri itu dan lebih menjadi kebiasaan mereka, untuk menjenguk dan berziarah terkadang bukanlah waktu yang biasa dilakukan oleh sebagian penduduk negeri lainnya. Beda negeri, beda tempat, beda adabnya. Beda kampung, beda juga adabnya. Beda kota juga, beda juga adabnya. Harus kita paham dengan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, di antara adab-adab menjenguk orang sakit, kata beliau, Syekh Fuad bin Abdul Aziz, maka yang ketujuh adalah meringankan orang sakit ketika dikunjung. Maksudnya adalah hendaknya orang yang menjenguk tidak berlama-lama duduk dan diam di sisi orang sakit. Karena kan lagi sakit, dia lagi sesak napas, kita ribut-ribut di sampingnya, tambah sesak napas juga dia kan. Lagi sakit, lagi banyak beban pikirannya, dia pengen ketenangan, maka di sini diringankan. Jenguknya itu diringankan. Maksudnya jangan memberatkan orang yang sakit.
Apalagi kalau waktu istirahat tadi, dia nyambung dengan pembahasan yang berikutnya. Udah datang waktu orang istirahat, kita ngobrol aja di sana. Iya, datangnya pagi. Sampai lanjut siang lagi, dia duduk di samping orang yang sakit tersebut sampai yang lainnya. Padahal dia bukan keluarganya dan yang lainnya. Nah, kemudian dan penjenguk yang diam dalam waktu lama di sisi orang yang sakit akan memberatkan orang yang sakit tersebut. Bahkan terkadang menambah sakitnya. Maka oleh karena itu di antara perkara baik ketika menjenguk orang sakit adalah meringankannya. Dari Ibnu Tawus, dari ayahnya ia berkata, yang paling baik ketika menjenguk orang sakit adalah yang paling ringan. Dan Al-Auza'i berkata, aku pernah bepergian menuju Basra untuk menjumpai Muhammad bin Sirin. Namun aku menjumpainya ketika perutnya menderita sakit, maka kami pun masuk untuk menjenguknya sambil berdiri. Kemudian disebutkan oleh Asy-Sya'bi, beliau mengatakan, kunjungan orang-orang desa yang pandir lebih memberatkan orang yang sakit daripada penyakitnya sendiri. Mereka mengunjunginya tidak pada waktunya, mereka duduk berlama-lamaan di sisinya. Maka akan tetapi kata beliau, hendaknya diketahui bahwa apabila orang yang sakit menyukai orang yang menjenguknya, tinggal lama di sisinya dan terus menziarahinya, maka yang lebih utama bagi orang yang menjenguknya ialah memenuhi keinginan orang sakit tersebut. Ia sesuai dengan keinginan yang sakit. Ada orang yang sakit, Masya Allah, dia ada bestinya misalnya, ada sohib dekatnya dia. Kalau ada di sisinya itu akan memberikan dia semangat. Ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Adapun kalau pacar, jelas itu tidak boleh. Dikhawatirkan nanti dia akan saling sentuh karena dia bukan mahram, kemudian dia berdua-duaan, maka itu juga haram. Dan pacaran dalam agama Islam hukumnya adalah haram kecuali setelah dia menikah. Nah, kemudian yang berikutnya disebutkan pula di sini, kalau dia memang membutuhkan orang tersebut, maka boleh dia berlama-lama dan memenuhi keinginan orang yang sakit tersebut. Karena hal itu akan membuat dia bahagia dan akan membuat senang hatinya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk Sa'ad bin Mu'ad ketika ia terkena musibah di hari peperangan Khandaq, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membuat kemah di dalam masjid untuk Sa'ad agar beliau bisa menjenguknya dari dekat. Maka sahabat mana yang tidak menyukai keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sisinya dan beliau menziarahinya berulang-ulang. Ini kalau kita senang kemudian bisa memberikan semangat untuk kita, maka silakan boleh, tanpa memberatkan orang tersebut juga. Kita senang orang itu menjenguk kita, tapi ya kasihan mereka, dia ada urusan dan yang lainnya, maka kita juga harus paham dengan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah di manakah posisi orang yang menjenguk duduk. Ini bahkan diajarkan dalam agama Islam, diajarkan oleh para sahabat. Bagaimana nih orang kalau lagi menjenguk orang sakit, nih posisi duduknya yang benar di mana? Maka disebutkan disunahkan bagi penjenguk untuk duduk di samping kepala orang yang sakit. Hal ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, jemaah, dan juga orang-orang yang soleh setelah beliau. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, seorang budak Yahudi sering membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas dia jatuh sakit, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya. Lalu beliau duduk di samping kepalanya dan berkata kepadanya, masuklah ke dalam Islam. Kemudian disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka ia mengatakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit, beliau duduk di sisi kepalanya. Dan dari Rabi bin Abdullah, ia mengatakan, aku dan Al Hasan pernah menjumpai Qatadah untuk menziarahinya, maka Al Hasan duduk di sisi kepalanya, lalu ia bertanya kepadanya dan mendoakan kesembuhan untuknya. Kemudian duduknya penjenguk di samping kepala orang yang sakit ternyata memiliki beberapa faedah. Pertama, hadis tersebut menganjurkan bersikap ramah kepada orang yang sakit. Karena biasanya kalau kita dekat dengan kepala orang yang sakit tuh ada kasih sayang di sana, ada cinta dan ada perhatian. Ya, dengan orang yang sekedar berdiri di kakinya. Nah, di situ juga ada kasih sayang, cuman lebih daripada orang yang berada di dekat kepalanya. Dan orang yang menjenguk memungkinkan untuk meletakkan tangannya ke tubuh orang yang sakit, kemudian mendoakan kesembuhan baginya, meniupkan ruqyah syar'iyah kepadanya, dan semisalnya. Ini dia yang ke-8.
Kemudian yang kesembilan, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bertanya kepada orang sakit tentang keadaannya dan memberikan dia semangat. Ini di antara tujuan orang datang untuk menjenguk. Tanya kabarnya gimana, ada perubahan. Kalau ada perubahan, alhamdulillah, mudah-mudahan disehatkan. Doakan dia. Sehingga ketika dia mendengar itu, dia mengatakan, amin ya Allah, kabulkan ya Allah, supaya dia cepat sehat. Kemudian kasihkan dia wasiat-wasiat yang lainnya, supaya dia tambah semangat misalnya. Maka ini dianjurkan. Di antara perkara yang baik, kata beliau, ketika menjenguk orang sakit adalah bertanya kepada orang yang sakit tentang keadaannya dan apa yang menimpanya, sebagaimana yang tercantum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ia mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal menderita sakit demam. Maka Aisyah berkata, maka aku pun masuk untuk melihat keadaan mereka. Lalu aku bertanya, wahai ayahku, bagaimana keadaanmu? Dan wahai Bilal, bagaimana keadaanmu? Dan termasuk perkara yang baik, kata beliau, ketika menjenguk orang yang sakit adalah menghilangkan kesusahan karena sakitnya. Seperti mengucapkan, sakit ini tidak ada apa-apanya, engkau akan sembuh dengan izin Allah. Atau misalnya penyakit ini bukan penyakit yang berbahaya, Allah akan memberikan kesehatan kepadamu insyaAllah. Dan ucapan yang semisalnya yang tidak nampak tanda-tanda dekat ajalnya, tidak nampak atau selama tidak nampak tanda-tanda dekat ajalnya, maka kasihkan dia petua, kasihkan dia nasihat dan seterusnya. Akan banyak membantu memproses atau mempercepat proses kesembuhan. Karena biasanya orang kalau diberi semangat banyak itu akan membuat dia tambah semangat, jemaah, tambah cepat sembuh. Beda kalau nggak ada yang jenguk dia, tambah lemes lagi, tambah dia mengatakan, Allah engkau nggak adil, nggak ada orang yang perhatian kepada aku ya Allah, kenapa aku dijauhi ya Allah? Dia malah tambah sakit, tambah kepikiran dia. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ternyata sebagian besar penyakit itu berasal dari pikiran. Orang kalau banyak pikiran tuh sakit itu cepat sekali dia. Sakit cepat sekali. Apalagi kalau banyak pikiran dia, ini belum dibayar, itu belum dibayar, tagihan istri belum dibayar. Ini biasanya suami-suami stres pula dia. Kemudian lemas tubuhnya, padahal nggak sakit apa-apa dia. Karena dengan pikirannya tuh akhirnya tambah lemah, tambah terlalu banyak mikir dan yang lainnya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan separuh dari penyakit itu berasal dari pikiran. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau menyebutkan di sini di antara faedah yang ada pada pembahasan ini, keluhan orang yang sakit tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama adalah keluhan tersebut dengan menampakkan kecemasan dan keputusasaan. Dan tidak diragukan bahwa hal ini hukumnya adalah makruh karena menunjukkan lemahnya iman dan tidak ridhonya dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ke sana itu untuk nasihatin dia, jemaah. Karena biasanya orang sakit ya lemes, kayak putus asa, nggak ada semangat ibadah. Maka ketika ke sana bisa membuat dia tambah semangat dan rajin ibadah. Kemudian yang kedua, dengan mengabarkan keadaan tanpa berniat memohon kepada makhluk atau menggantungkan diri kepada mereka, dan kebolehan hal ini tidak diragukan. Kemudian dalil-dalilnya pun menguatkan kebolehannya. Diriwayatkan dari Al-Qasim bin Muhammad yang mengatakan, Aisyah radhiyallahu taala anha, aduh kepalaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya hal ini terjadi aku masih hidup, maka aku akan memohon ampunan kepadamu, mendoakan kesembuhan untukmu. Aisyah pun berkata, demi Allah, sesungguhnya aku menyangka engkau menyukai kematianku, dan kalaulah hal itu terjadi, maka engkau akan berada di akhir hari menjadi pengantin dan sebagai istrimu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah aku mengadu sakit kepalaku? Nah, ini boleh kita mengadukan sakit kepala kita atau sakit kita kepada orang lain tuh boleh, silahkan. Ini bukan keluhan, cuman ngabarin dia. Ini dibolehkan tanpa bergantung kepada dia, enggak. Cuman ngabarin Anda lagi sakit kepala, doakan mudah-mudahan Allah menyembuhkan, sudah selesai, seperti itu. Kemudian disebutkan pula di sini jemaah, yaitu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka ia berkata, aku pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau ketika itu sedang demam.
Aku pun menyentuh beliau dengan tanganku dan berkata, engkau mengalami demam yang sangat tinggi. Maka beliau menjawab, benar, sebagaimana demamnya 2 orang dari kalangan kalian. Dan para nabi itu biasanya kesusahannya 2 kali lipat daripada kita jemaah. Bahkan sakit pun seperti itu. Maka perjuangan Nabi itu sangat besar. Perjuangan Nabi SAW sangat besar. Sampai kita paham dengan ilmu agama. Kita duduk. Kita bisa belajar di majlis taklim. Ini keutamaan dari hal yang diberikan oleh Nabi SAW. Yang mana kita balas dengan terus melakukan ketaatan dan yang lainnya. Nah, kemudian beliau menjawab, apakah engkau akan memperoleh 2 pahala? Maka beliau menjawab, iya. Semakin besar ujian seseorang itu, kemudian dia bersabar, dia ridho dengan takdir Allah Jalla Jalaluhu sembari berdoa dan berusaha dia tidak berpasrah diri tapi berusaha, maka Allah akan mudahkan urusannya dan pahala yang dia dapatkan yaitu pahala yang sangat besar. Kemudian musibah yang lainnya, melainkan Allah akan menghapus kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Ternyata di antara keutamaan ada orang sakit itu, yang pertama adalah dia akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon berguguran daunnya. Kemudian yang berikutnya, di antara adab menjenguk orang sakit yang ke-10, menangis ketika sakit, yakni sebagaimana hukumnya. Apakah hal tersebut disyariatkan atau dilarang? Sepengetahuan kami, kata beliau, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa menangis ketika sakit adalah boleh. Orang nangis ketika sakit itu boleh, jemaah, boleh. Dan itu bukan berarti kita ngeluh dengan hati ya namanya kita sakit, jemaah. Ada orang patah tangannya sakit juga, jemaah, nangis. Patah tangannya, jemaah. Kemudian dia tidak bisa normal beribadah sebagaimana seperti dia sembuh, jemaah. Kemudian ini disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau meriwayatkan, ia berkata, Sa'ad bin Ubadah menderita suatu penyakit, kemudian Nabi SAW menjenguknya bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Ketika beliau menemui Sa'ad bin Ubadah, beliau mendapati sedang dikerumuni keluarganya. Beliau bertanya, apakah ia telah wafat? Kata Nabi SAW. Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW pun menangis. Dan ketika orang melihat beliau menangis, mereka pun ikut menangis. Nabi bersabda, tidaklah kalian mendengar bahwa Allah tidak akan mengazab karena tetesan air mata dan tidak pula dengan kesedihan hati, akan tapi Allah akan mengazab karena ini. Beliau mengisyaratkan kepada lisannya, atau Allah akan merahmati, dan sesungguhnya mayit akan diazab karena tangisan ratapannya ke keluarganya atau ke kematiannya. Nah, maka ini yang dilarang. Yang dilarang itu adalah dia mengucapkan ucapan-ucapan kotor. Karena orang ketika timpa musibah dia akan mengatakan hal-hal yang aneh, yaitu dakwatul jahiliyah. Dia mengatakan, kenapa kok dia yang ditinggal mati? Kenapa kok harus saya yang diuji ya Allah? Aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku rajin melakukan amal-amal soleh. Kenapa harus aku yang sakit ya Allah? Itu tetangga sebelah, dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah puasa, dia tidak pernah mengerjakan amal-amalan soleh, tapi dia sehat-sehat terus. Maka ini hal yang tidak benar dan bisa membuat dia diazab. Kemudian menangis untuk ratapan nggak boleh. Apa itu menangis untuk ratapan? Ya seperti yang dia lakukan tadi, nangis terus. Kemudian dia mengatakan, kenapa harus terjadi di keluargaku ya Allah? Kenapa enggak yang lain? Kenapa kok anakku yang duluan meninggal ya Allah? Kenapa bukan aku? Kemudian dia nangis. Maka ini akan menyebabkan orang yang meninggal dunia itu diazab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, hadis yang dibawakan oleh oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, innal maita la yu'adziba bi bukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayit yang ada di kuburan itu, kata Nabi, dia akan diazab gara-gara tangisan keluarganya kepadanya, yaitu tangisan meratap yang dia tidak ridho. Padahal kalau dia ditimpa oleh musibah kemudian dia ridho, maka itu akan mendatangkan keberkahan dan yang lainnya, jemaah.
Maka ini diantara adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menjenguk orang sakit. Di antaranya yang kita sebutkan di sini, menjenguk orang yang atau orang-orang yang masih atau berada di luar dari agama Islam, itu boleh. Silakan. Walaupun dia adalah orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani misalnya, jenguk mereka. Karena tunjukkan bagaimana Nabi SAW mengajarkan hal tersebut. Kemudian ketika juga menjenguk orang sakit itu harus dilihat waktunya. Walaupun tidak ada dalil mengharamkan kapanpun dibolehkan, cuman jangan sampai kunjungan kita itu akan membuat orang tambah terganggu, akan membuat orang sakit tambah sakit lagi dan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, meringankan orang sakit ketika berkunjung. Jangan berlama-lama. Karena orang sakit ini ya capek juga dia kalau berlama-lama ngobrol sama kita, apalagi dia diimpus hidungnya lagi, kemudian ada sakit giginya lagi, cuma ngobrol-ngobrol akan membuat dia tambah menderita. Kecuali kalau dia senang memang sama kita ketika kita kunjungin, maka silahkan antum kunjungin terus, dan ingat tanpa antum dibebani dengan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, posisi duduk juga diajarkan. Maka kalau menjenguk itu hendaknya duduk di sisi kepala orang yang sakit tersebut. Kemudian bertanya kepada orang yang sakit tentang keadaannya dan memberikan dia semangat. Kemudian yang berikutnya adalah bolehnya menangis. Baik yang kunjungan boleh menangis, yang sakit juga menangis boleh, nggak jadi masalah, namanya orang sakit. Maka kita ketika kunjungan ada, kita lihat teman kita Masya Allah, yang kita terus bersama dengan dia, tiba-tiba dia sakit, lemas, nggak sadarkan diri, menangis boleh. Itu menunjukkan bahwasanya kasih sayang kita. Bahkan Nabi SAW ketika Ibrahim, anaknya beliau, meninggal dunia, Nabi SAW menangis. Menangis di dekat kuburan sana, menangis Nabi SAW sampai menetes, sampai mengalir di pipinya Nabi SAW. Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau melakukan suatu hal yang tidak pernah engkau ajarkan kepada kami, yang tidak pernah engkau ajarkan kepada kami amalan tersebut atau pekerjaan tersebut, bahkan itu mungkin adalah pekerjaan yang tercela, kata para sahabat. Hanya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, orang tua kepada anaknya. Di antara rahmat dan kasih sayang itu adalah menangisi mereka. Itu tanda cinta kita jemaah. Dan yang dilarang itu menangis terus sampai berhari-hari, tidak ridho dengan takdir Allah. Maka itu yang akan membuat orang-orang yang meninggal di antara kita itu akan disiksa oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Nama Allah Ta'ala dalam ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini, yaitu di antara adab-adab menjenguk orang sakit. Dan insyaallah nanti kita akan sebutkan apa doa yang disebutkan atau yang dibacakan ketika berjumpa dengan orang sakit tersebut. Kemudian nanti kita akan masuk meletakkan tangan di atas tubuh orang sakit ini untuk meruqyah, boleh. Tapi khusus kalau dia memang mahramnya, perempuan dengan perempuan, perempuan dengan mahramnya, ya enggak boleh nanti sembarangan ada laki-laki datang mau mendoakan dipegang kepalanya perempuan tersebut, atau dipegang mungkin bagian perutnya misalnya, atau tangannya misalnya, enggak boleh. Enggak boleh, apalagi dia bukan mahram dan seterusnya. Kemudian boleh meruqyah orang sakit tersebut. Kemudian juga nanti akan disebutkan ruqyah-ruqyah yang diajarkan. Kemudian mentalkinkan orang yang sakit tersebut, apalagi kalau ada tanda-tanda dia akan meninggal dunia, maka talkinkan. Talkinkan itu apa artinya? Mengajarkan dia la ilaha illallah sebelum meninggal dunia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Maka barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Dan kita bantu dia. Kata Nabi SAW, "Lakinu mautakum." Talkinkan orang-orang yang hendak mati di antara kalian. Nah, mungkin ada orang mengatakan talqin itu setelah mati, sesuai dengan lafaz hadis secara zahir. Nabi SAW mengatakan, "Lakinu mautakum." Talkinkan orang yang mati di antara kalian. Tetapi ternyata hadis itu ditafsirkan dengan ayat yang lain, dengan hadis yang lain, sehingga kita paham. Maka kalau ngambil hadis itu jangan satu-satu jemaah, jangan satu-satu, jangan antum ambil itu saja. Ternyata ada hadis yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengajarkan orang yang hendak meninggal dunia la ilaha illallah, yang hendak meninggal dunia,
yang dia ada kesadarannya, tuntun dia mengatakan la ilaha illallah. Karena kalau sudah mati nggak bisa apa-apa kita jemaah, nggak bisa apa-apa. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sangat panjang tentang kematian jemaah. Ada orang-orang yang mungkin selama hidupnya dia tahu Allah itu adalah Rabbnya, Muhammad adalah nabinya, agamanya adalah agama Islam. Ketika dia masuk di dalam kubur, kemudian dia ditanya dan dia tidak pernah mengerjakan amal soleh, maka dia hanya mengatakan ha sami'tu nas yaqulu hakadha fakultu. Maka dia cuma mengatakan ha saja. Dia pernah mendengar manusia mengucapkan hal tersebut dan dia pun mengucapkan apa yang diucapkan oleh manusia karena tidak bermanfaat. Amalan orang yang dia menuntun kita untuk membaca la ilaha tidak ada bermanfaat jemaah. Karena yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebelum meninggal dunia dan hadisnya adalah hadis yang sahih dan itu yang diajarkan. Insyaallah nanti kita akan sampai ke pembahasan tersebut. Nah, Allah taala alam bissawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Tafadhol, mungkin ada pertanyaan tentang permasalahan atau seputar dari adab-adab menjenguk orang yang sakit atau mungkin yang lainnya. Nah, tafadhol. Nah, mungkin ada dari ibu-ibu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan. Dari bapak mungkin ada. Fadhal. Nah, nggak ada. Nah, dari ibu nggak ada. Nah, Allah taala alam bissawab. Semoga Allah jalla jalaluhu terus senantiasa memberikan kita kemudahan untuk beribadah, menjalankan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meringankan kaki kita untuk bisa menjenguk orang-orang yang sakit di antara kita karena pahalanya sangat besar sekali. Itu adalah taman-taman surga sampai kita pulang nyampe rumah. Kemudian kita juga akan diberikan keutamaan yang sangat banyak lagi oleh Allah tabaraka wa taala dan jelas akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita, urusan dunia dan urusan akhirat, kemudian menjaga keluarga kita, menjaga istri-istri kita, menjaga suami-suami kita, menjaga anak-anak kita dan menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.